Untuk mengetahui perkembangan terkini di Sumatera Barat, kita sudah tersambung dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Zulfiatno. Selamat sore, Pak Zulfiatno. Selamat sore, Ibu. Ya, Dengan apa? Pak Zulfiatno, bagaimana kondisi terkini di Sumatera Barat, Pak? Oh ya, baik Ibu. Selamat sore. Jadi Sumatera Barat dari tanggal 5 Februari kemarin, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu diguyur hujan yang curah hujan cukup tinggi. Dengan sifatnya cukup di atas normal, sehingga dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, sampai siang ini sudah 9 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor, Ibu. Yang terparah itu ya Kabupaten Ibu Kota dan Solok Selatan. Namun di korban ada di 50 kota 1 orang, di Solok Selatan ada 6 orang karena rumah tertimbun oleh longsor yang di dalamnya ada 7 orang dan 1 orang bisa selamat dan 6 orang 5 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dan 1 orang yang tinggal dalam proses pencarian. Baik, jadi kurang lebih sudah ada 7 orang yang dilaporkan tewas akibat banjir bandang dan longsor ini ya Pak Zul ya? Baik, ya. Iya. Lalu bagaimana dengan bantuan untuk warga, Pak? Sementara untuk bantuan warga, kita sudah koordinasi kepada kabupaten kota yang tidak terdampak banjir dan longsor yang berdekatan untuk segera mengirimkan bantuan. Di antaranya bantuan yang diberikan itu adalah peralatan dan logistik. Peralatan yang diperlukan itu adalah perahu karet ya, dari masing-masing kabupaten kota yang tidak terdampak sudah mengirim ke lokasi yang terdampak. Kemudian bantuan logistik berupa makanan siap saji, makanan tambah gizi dan pakaian layak pakai itu sudah kita kirimkan. Termasuk dari provinsi sendiri sudah mengirimkan beberapa tim untuk ke kabupaten kota tersebut, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan jalur lintas Sumatera? Apakah masih putus sampai dengan saat ini, Pak Zulfiatno? Nah, sampai saat ini ada 3 ruas jalan yang terputus, jalan nasional. Ya. Jalan nasional terutama sekali jalan dari Payakumbuh menuju Pekanbaru. Itu karena genangan air di daerah pangkalan yang lebih 1 meter di jalan dan rumah-rumah penduduk sudah sampai di dada, malah ada yang sampai menyelang atap itu sudah tergenang banjir sehingga ruas jalan nasional Payakumbuh Pekanbaru tidak dapat dilewati sampai sore ini. Kami konfirmasikan masih belum bisa dilewati. Itu yang pertama. Yang kedua itu jalur Lubuk Sikaping menuju Sumatera Utara. Itu terjadi juga longsor di daerah Panti dan Rao, masih juga belum bisa dilewati karena banjir sehingga mempersulit akses bantuan alat untuk ke lokasi titik longsor. Yang ketiga itu jalan dari Muara Labuh menuju ke Kayu Aro dan Batas Kerinci ke Jambi. Itu juga terputus. Ada itu di Kecamatan Sangir. Di Kecamatan Sangir di daerah Liki tepatnya, itu badan jalan longsor sepanjang 30 meter. Nah, sampai saat ini juga belum bisa dilewati. Begitu kondisinya, Ibu. Baik, kalau dilihat dari kondisi ruas jalan yang saat ini yaitu rusak tidak dapat dilalui, kemudian juga kondisi hujan yang di luar ataupun di atas normal, bagaimana kira-kira jalan dapat dilalui kembali itu kapan, Pak? Jadi mengingat ya bahwa kondisi Sumatera Barat hampir merata sekarang ini. Sekarang masih cukup tinggi potensi untuk hujan di kabupaten kota, masih cukup tinggi. Jadi artinya akses untuk melewati jalan itu memang agak sedikit terkendala, Ibu. Baik, jadi belum dapat diketahui pasti kapan bisa dilalui kembali dan normal ya Pak untuk jalur lintas Sumatera ya Pak Zul? Jadi kita terkendala karena sebenarnya semua peralatan kita sudah siapkan. Kita sudah koordinasikan dengan PU, baik kabupaten maupun provinsi. Tetapi akses menuju titik-titik longsor itu terkendala oleh banjir. Sehingga penanganan yang titik longsor agak menemui kendala, begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Zulfiatno sudah memberikan informasi bersama kami. Pemirsa, demikianlah tadi keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat Zulfiatno.